yang melekat jadi bugul belenggu asmaranya terkunci. Kalau nggak sama dia nggak akan sama yang lain, begitulah. Jadi memang mau dibikin blank otaknya itu, pikirannya itu Pak. Iya, bingung harus ke dia. Dan ketika dia suka sama laki-laki, laki-laki tak suka dengan dia. Ketika laki-laki suka sama dia, dia yang tak suka sama laki-laki. Jadi sehingga dia hanya berjodoh kepada orang yang mengikat bugul dalam tubuhnya tadi. I'll be back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita di TMA Telunjuk Batik ini. Jangan lupa saudara-saudaraku semua, hamdan wa syukrulillah, amma ba'd, untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah, bersalat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga hidup kita barokah, ibadah kita istiqomah, lancar rezeki, kisilan ma'nawiyah. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Insya Allah mudah-mudahan semakin mengedukasi pada setiap siapa saja yang menonton. Nah, ini kondisi malam Jumat di pengobatan Trimurti Ashifa. Kita kedatangan dua pasien yang akan hendak kita kontenkan malam ini, yaitu pasien yang mengalami kondisi yang sukrial kali soal finansial, keuangan, usaha, dan ada masalah juga dalam hubungan asmara anaknya. Insya Allah mudah-mudahan kita cari tahu apa-apa saja yang membuat keluarga ini gelisah, resah, gundah gulana, nggak tenang, nggak nyaman, panas aja, keributan terus ada dalam rumah. Insya Allah nanti kita akan saksikan bersama. Buat semua yang menonton channel ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channelnya, dan mohon doanya agar supaya keluarga ini mendapat inayah dari Allah, dapat kesembuhan dan kesehatan walafiat. Amin Allah tabarakallah. Baiklah, lanjut aja ya. Tadi udah dibereskan Pak syaratnya untuk proses malam ini. Udah, alhamdulillah. Buat anaknya yang 06, antrian 06, silakan ke sini. Siapa nama anaknya, Pak? Rima Aswari. Rima Aswari. Oke, Rima Aswari duduk di sini, Rima. Ya. Pasang clip on-nya boleh di sini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Keluarga ini dari mana Pak? Keluarga dari mana Pak? Tinggal di mana Pak? Tinggalnya di Simpang Sawit Jaya. Kalau orang bilang katanya di Panton katanya. Panton. Nah, Labuhan Batu. daerah Labuan Batu, Kecamatan Bilahilir. Kecamatan Bilahilir. Atas nama Pak siapa? Surya Purnama. Surya Purnama. Ini anaknya siapa Pak namanya? Ngomong aja. Rima Aswari. Binti Bapak Surya, ya kan? Coba saya mau dengar keluhan dari Bapak Surya dulu. Pak Surya, keluhannya apa? Sambil didekatkan aja. Assalamualaikum. Yang selama ini hawa di rumah itu nggak tenang ya, panas rasanya. Seperti ibaratnya kayak nggak normal lagi lah, panas hawa di rumah itu, ya kan gitu. Baru ada masalah sedikit aja macam besar. Yang kecil jadi besar. Iya. Kadang-kadang awak pun sampai nggak tahan, jadi ikut naik juga darah awak kan gitu ya. Iya. Kehidupan gitu memang kan.
nggak ada yang namanya besi ujuk-ujuk langsung jadi pisau. Pasti besi itu kalau mau jadi pisau harus diasah, dipapah, dibakar, dan digembleng, ya kan? Ditempa agar supaya jadi pisau. Begitupun dengan rel kereta api. Nggak ada besi tiba-tiba ujuk-ujuk langsung jadi rel kereta api. Pasti harus ditempa dan dibakar agar supaya berbentuk menjadi rel kereta api dan menjadi. Nah, begitupunlah dengan kehidupan. Ya, nggak ada kehidupan ini ujuk-ujuk langsung Sukses. bahagia. Begitu seterusnya. Enggak, pasti ada rintangannya, yaitu ada ditempa dulu kehidupan kita untuk menjadi naik tingkatan level tertinggi, dapat manzilah tingkatan tertinggi dari sisi Allah Jalla wa'ala. Insyaallah mudah-mudahan ujian-ujian yang Bapak ini dapatkan di rumahnya dengan hawa panas, sering ribut dan yang lainnya. Ribut nggak cuman otomatis kategorinya semua. Ribut sama istri, ya kan Pak? Ribut sama anak, ya kan? Iya, Tak iya. urusan apapun itu, tetangga ada juga Iya. ributan, begitu. Dan ini nggak wajar ributnya, terus menerus, ya Iya, Pak ya, iya. nggak ada jeda. Nah, inilah yang bisa nanti merusak hubungan rumah tangga atau yang lainnya. Dan Bapak ini tidak ingin itu terus berlanjut, makanya datang ke balai ini, konsul dan mencari solusi. Karena di balai ini mengobati masalah tanpa masalah. Insya Allah mudah-mudahan kita di sini mencari solusi yang terbaik agar supaya nanti keluarga Bapak ini dapat samawanya, sakinah mawadah warahmah, harmonis dalam rumah tangganya, ketenangan ada betul di dalam rumah tangga, dan anak-anak menjadi qurratu a'yun, ya kan, sejuk dipandang mata, anaknya menjadi soleh dan soleha, rizkinya kisi dan ma'nawiyah. Insya Allah mudah-mudahan, amin, amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, selain yang Bapak sampaikan tadi, ada nggak keluhan yang lain? Kalau sebenarnya keluhan itu banyak, cuman saat ini tadi kan lupa kan ini. Nah, ini ada ingat-ingat sedikit lah kan gitu. Biasanya itu ya kalau laga argumen sama-sama anggota yang ini pasien sama awak lah gitu kan. Beda pendapat. Nah, itu biasanya nggak mudah tersinggung. Iya. Padahal ini sewaktu yang udah parah-parahnya itu tersinggung sedikit aja udah pindah terus pindah langganan. Nah, udah gitu kayaknya apa yang awak dapat nanti tahu-tahu habis lagi gitu. Untuk berobat lah, yang untuk apa, entah yang pasiennya berkurang kan gitu ya kan. Pak ini profesinya apa Pak? Gilingan bakso. Giling bakso. Gilingan bakso, potong ayam juga. Potong kan. ayam juga. Berarti hubungan dengan darah ya. Darah. Dengan yang hidup ya, yang bernyawa, berjiwa Iya. ya. Itu biasa ujiannya lebih besar memang, ya kan? Nah, sehingga Bapak punya niatan ganti profesi enggak? Karena udah sering begini gejolak ekonomi itu. Bukan Sebenarnya karena pandemi atau yang lain kan? enggak. Memang begitu terus ya. Iya, ini Sering terus ribut. sering ribut ya. Oke, baiklah. Buat anaknya penyakitnya apa? Keluhannya? Jujur ya. Sedih. Hampir sulit untuk diucapkan. Biasa anak perempuan itu memang pemalu. Speak up dia berat. Mungkin karena berat kali beban pikiran. Insya Allah, saya rasa untuk anaknya dululah kita tangani. Bapaknya nanti kita barengan Pak ya. Karena nggak disebutkan apa yang jadi keluhan. Yang pasti Bapak tadi ngasih bocoran ke saya, anaknya terbelenggu dalam hubungan asmara. Dan asmara ini takutnya ada kaitannya dengan faktor X, yaitu pelet atau yang lainnya. Sehingga anak tersebut nggak bisa lepas daripada jeratan cinta yang bucin. Ya kan? Takutnya jadi bucin, ya kan? Budak cinta. Makanya kalau mencintai seseorang jangan pernah melebihi dari cintamu kepada Allah Jalla wa'ala. Insya Allah kalau melebihi dari cintamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah nanti pasti Allah ini sang maha pencemburu. Nanti akan Allah pisahkan tuh, baik yang sudah berkeluarga pun akan terpisah. Karena apa? Saking mencintai makhluknya daripada sang pencipta makhluknya. Insya Allah ini waspadalah. Oke, baik, duduk di sini deh. Di leher bisa. Kalau mau pasang di leher, karena dia berjubah. Sini, duduk di sini. Ini tempat duduknya ya. Ini pengobatan hipnoterapis.
ada sugesti yang saya masukkan ke dalam pikirnya dan ada yang saya masukkan ke dalam alam bawah sadarnya agar supaya dia nanti bisa menyampaikan cakrawala yang ada dalam pikirnya, yang ada dalam jiwanya, yang ada dalam hatinya, yang ada dalam unek-uneknya untuk terungkap semua. Insya Allah mudah-mudahan nanti ini momentum terbaik. Jangan buang kesempatan ini baik-baik. Ya, kesempatan hanya datang sekali, insya Allah. Nah, yang pasti ikuti aja instruksi dari saya. Paham? Duduk di sini. Menghadap kemana? Hadap ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Usianya berapa? 19. 19 tahun. Masih sekolah? Udah tamat. Udah tamat. SMA. Tamat SMA. Anak yang keberapa, Pak? Pertama. Anak pertama. Dari berapa bersaudara? Tapi 6. Yang hidup 5. Ini anak yang pertama dari 6 bersaudara. Oke. Bapak kesini sama keluarga besar, Pak ya? Ibu ikut? Ibu enggak. Kecapean. Mandir. Oke. Geser lagi sedikit bisa? Ke kanan. Iya, sip. Tarik nafas panjang dari hidung, keluarkan dari mulut. Sekali lagi, keluarkan dari mulut. Tegakkan sedikit badannya, luruskan kakinya, luruskan niatnya. Niatnya lillahi ta'ala. Ini semata asbab menisbatkan lillahi ta'ala. Insya Allah mudah-mudahan Allah akan berikan kemudahan. Amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lanjutkan terus. Ar-Rahmanir Rahim. Lanjutkan. Dalam hati terus. Al-Fatihah. Baca. Tangan kanan sentuh di bagian jantung, badan sebelah kiri, dada. Ya. Bacakan Al-Fatihah sampai amin. Terus tak terputus. Setelah amin, Al-Fatihah lagi. Terus sampai proses masa penanganan ini selesai. Kalaupun ada reaksi-reaksi yang lain, coba resapi dan masukkan ke dalam alam bawah sadar yang lebih dalam lagi. Baca Al-Fatihah terus dilantunkan dalam hati. Bismillah. Ada bekas semalam, Pak ya? Ada bekas satu bentuk, Pak ya, di bagian tengkuk, Pak ya. Ini jangan berwudhu tadi. Udah batal. Rabbana zidna syashkan kasyifa ila syifa'ana sakra saqaman la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Al-Fatihah terus ucapkan. Al-Fatihah terus ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki fi ibadi wa dakhuli jannati la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah 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 Allah. Tutup.
Tertutup, terkunci. Ambil bantalnya Pak, letakkan di sini. Dia lagi gamang nyangkut. Nggak dapat. Tiduran, Dek. Tiduran di sini. Kepalanya di sini, kakinya ke sana. Hampir gagal ya. Ayo cepat, Dek. Tiduran situ. Ambil sarung Pak, tutup badannya. Bantu ambil. Tapi air matanya menetes ya, nangis ya. Turunkan kakinya. Lanjut. Nampakkan perutnya sedikit aja. Di atas pusat posisinya. Di atas pusat sedikit. Yang mau saya tekan di atas pusat. Bantu. Ini kalau ada ibunya enak nih kan tangannya. Iya, coba bantu. Oke. Di atas pusatnya tutup. Oke, cukup segitu aja. Ya, pegang tangannya, pegang dia. Ya. Dia duduknya bagus. Jadi dia diingatkan dengan mantra. La ilaha illallah al-malikul La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada makan dan minum yang udah sampai ke mendarah daging dalam dirinya, yang melekat jadi bubul belenggu asmaranya terkunci. Kalau nggak sama dia nggak akan sama yang lain, begitulah. Jadi memang mau dibikin blank otaknya itu, pikirannya itu Pak. Iya, memang harus ke dia. Dan ketika dia suka sama laki-laki, laki-laki tak suka dengan dia. Ketika laki-laki suka sama dia, dia yang tak suka sama laki-laki. Jadi sehingga dia hanya berjodoh kepada orang yang mengikat bubul dalam tubuhnya tadi. Ingat aja kan. Ada yang muntah-muntah tadi ya? Iya. Ada yang muntah-muntah. Jaga lagi kamera. Nanti yang muntah-muntah itu lihat lagi. Alhamdulillah. Bangun deh. Iya, energinya kuat kali Pak. Jadi mungkin di sana juga ada energi yang negatif. Yang tadi kan terbuang energinya itu, terangkat dia. Ketika energinya terangkat, maka ketika ada siapapun yang ada di majelis ini, pasti dia akan kontak, terguncang yang ada yang bersarang dalam tubuhnya. Makanya fokus ya, jangan hilang fokus ya. Nanti pun bisa jadi kesurupan kalau udah dengar teriakan histeri macam tadi. Insya Allah, mudah-mudahan. Kamu nak selesai. Untuk lanjutannya ada obat khusus untuk obat penenang dan yang lainnya. Insya Allah geser ke sana Pak. Nah untuk Bapak tadi tanahnya mana Pak? Silakan sini. Ya. Tanahnya saya simpan Pak ya. Untuk urusan tanah Bapak dengan minyak-minyaknya tadi, dengan apa?
airnya tadi itu usahanya di pertemuan selanjutnya. Untuk kali ini saya rasa untuk anak bapak dulu. Untuk bapak saya rasa nanti tinggal obatnya aja, dan ada nanti yang saya berikan oleh-oleh untuk bapak ya pulang ke rumah. Oke, boleh bapak bekam atau anaknya bekam, geser ke sana. Selesai. Matikan. Kalau komputer matikan. Ya maklum masih amatir ini kameranya. Ya ini Pak, apa tadi ini tadi? Ya ada pak, ada. Biar bisa kami. Ya Allah.